Kalau di Rinjani itu banyak tersimpan misteri yang luar biasa. Penghuni Dewi Anjani itu banyak sekali ya. Dia hilang 3 hari 4 malam. Soalnya kalau dia mati, salah satu di antara grup itu ada yang hilang. Itu kan mayatnya masih itu, dia masih duduk. Saya usap mata saya, saya Mimpi gitu ya. Saya mau lari, tapi nggak berani lari gitu. Yang saya lihat dulu bercak darah. Jaraknya itu segini dari mata saya. Bapaknya putih, jengkolnya putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Jejak Misteri berada di Jokopi. Kita sekarang lagi menikmati kopi di sini. Buat teman-teman di sana yang suka kopi, bisa merapat ke Jokopi, Jalan Kekeri Timur, Timur. Dan buat kalian yang tidak begitu doyan kopi, kita juga ada non kopi juga di sini. Dan sekarang saya ditemani sama 2 tamu di sini. Mereka adalah pendaki setia Rinjani, bro. Oke, kita langsung perkenalkan saja ya. Di sebelah saya yang rambutnya gondrong, itu namanya Aceng. Oke, selamat malam Mas Aceng. Selamat malam. Ya. Dan yang di sebelah saya ini yang pakai topi, itu namanya Toki. Siapa yang mau duluan bercerita dulu nih? Biasa ini mangkul. Oke, Mas Aceng. Mas Aceng dulu ke Rinjani awalnya tahun berapa? Sekitar 2010 dulu. 2010 ya? 2009, 2010. 2009 2010. Ya. Itu yang pertamanya. Yang pertamanya. Terus yang kira-kira sampai sekarang itu udah berapa kali naik Rinjani? Berarti kalau dihitung tiap tahun Tiap sampai tahun? sekarang 2020. 10 kali kurang lebih ya? Ya, Iya. kurang lebih. Kurang lebih ya. Tapi kan ada kemarin sempat meletus gitu kan? Ya, Nah, berarti ada yang 2 kali dalam setahun. oh gitu. Ya, Mas Aceng Ya. pasti punya banyak cerita ya. Kan perjalanan malam gitu kan, Ya. juga kan. Mungkin bisa diceritakan sama pemirsa di sana, dan teman-teman yang ada di luar sana mungkin tidak asing lagi ya. Ini wajahnya Mas Aceng karena sudah sering ketemu di luar. Bagaimana Mas Aceng ceritanya yang waktu di Rinjani, bisa diceritakan sama kita semua? ini yang mau diceritakan masalah mistisnya ya. Iya. Kalau di masalah mistisnya, sebenarnya Rinjani itu tidak mistis kalau kita lihat dari Keindahannya. Iya, dari keindahan maupun Iya, benar. nantinya. Cuman kalau di Rinjani itu banyak tersimpan misteri yang luar biasa sebenarnya. Iya. Contohnya di perjalanan kita di pos 2 yang terutama, kalau mau mencari mistisnya di sana itu banyak sekali penampakan. Ada teman satu tenda satu sama tenda. saya ya. Kebetulan malam itu dia kepingin kencing malam. ya. Dia keluar mau kencing, teriak. Saya tanya, kamu lihat apa? Apa yang saya lihat itu saya tidak bisa bayangin, dia bilang. Apa yang dia lihat dia tidak bisa, berarti Ya. saking seremnya mungkin. Seremnya. Karena di pos 2 itu memang terkenal angker di sana itu. Iya. Itu cewek cowok teman? Teman saya itu cowok. Itu satu regu berapa orang waktu ke sana? Waktu itu saya sama teman-teman tuh 8 orang. 8 orang. Ya, cuman yang satu tenda itu saya berdua. Itu berarti di pos 2 itu istirahat di situ ya? Istirahat. Ngecamp di sana itu istirahat. Oh, berarti Ngecamp. Karena perjalanan kan sudah mau malam. Kita ngecamp di sana. Karena ada mata air juga. Iya. Habis itu kan ada saya dapat informasi sih kan ada perjalanan malam juga tuh. Ya.
Itu bagaimana itu? Itu malam berarti gelap-gelapan jalan? Iya, cuman dengan nyala senter aja itu kita jalan. Iya, iya, iya. Di sana banyak suara maupun ancap, tapi tidak kelihatan. Ya, Karena suara yang- gelapnya di hutan, terutama di Senaru itu kalau kita perjalanan pulang malam. Hutan Senaru namanya. Hutan Senaru. Iya. Biasanya kayak suara-suara apa biasanya terdengar di situ? Ya banyak suara raungan, maupun ada yang suara ketawa. Ya karena di Renjani itu kan banyak makhluk-makhluk halus di situ ya. Iya. Kalau Mas Toke pertama kali tahun berapa? Tahun 2006. 2006. Boh, ini lebih lama lagi ini. 2006. Seniornya. Nah, dan itu sampai sekarang masih naik juga. Break sementara dulu. Oh, benar. Iya, karena ini ya. pernah dioperasi. Karena sekarang ditutup ya. Tutup. Berarti dari 2006 sampai sekarang lah kita hitung ya, itu tidak pernah berhenti ya, setiap tahun berarti ya. Tiap tahun. Mungkin yang di luar sana ya, teman-teman yang menyaksikan ini bisa lihat di sini ada teman kalian nih yang ketemu di sana mungkin ya, satu tim atau satu tim perjalanan ya. Oke, dari 2006 itu perjalanan pertama 2006 itu berapa orang? Ya sekitar kalau tidak salah sekitar 15 orang. 15 sampai 20. Terus itu perjalanan malam juga ya? Kalau jam malam Ya, ini ceritanya kayaknya lebih seru nih. Itu sampai atas itu tetap satu, yang 15 itu tetap sampai atas samaan atau bagaimana? ya kadang-kadang samaan, kadang-kadang ada di pos 3 juga. Nggak ada yang saling tinggal Ya ada pos 3, saya di pos 2 Berarti ketinggalan berarti. tinggalan. Bagaimana ceritanya kok bisa ketinggalan? Ya karena fisik tidak menjangkau. Oh Fisik, tapi pelan-pelan asal nyampe. Terus sendiri? Hmm? Sendiri? Ada sih anak teman. Ada teman juga? tenda. Pernah jalan sendiri nggak? Kalau pernah jalan sendiri sering sih di tengah hutan. Di pos 2 pernah saya temuin waktu di atas jam 12 tuh waktu saya tidur. Terus kedengar ada suara apa tuh, suara saya kira sapi gembala ya, yang pakai apa? Suara sapi ya? Ya, pakai apa? Pakai geronong apa namanya? Geronong. Ya. Iya. Pakai geronong. Nggak Kerotok ada, kok. namanya itu. Kerotok ya? Kerotok. Oh iya, kerotok. Nggak ada. Dia mondar-mandir. Berarti ada suara kerotok Iya. sapi gitu ya? Di Iya. seputaran situ? Di seputaran situ, tapi saya buka tenda nggak ada orang. Itu Nggak ada deh, sapi. itu berapa kali? Itu seringnya ada sampai saya nggak berani keluar kencing dulu. Saya duduk minum, nggak tahu-tahu saya lihat ada perkampungan. Sedangkan di situ kan hutan ya? Enggak, dia enggak ada hutan. Gimana modelnya? Kayak model sapana dia. Oh iya. Nggak ada hutan. Padang kayak gitu ya? Ya, padang. Benar. Terus Ya, ada ketemu kampung. Dulu ke kampung ada patua. Saya usap mata saya, masa saya ada Mimpi gitu ya? Tahu-tahu tetap dia Iya. dia bongkok patuanya, bongkoknya putih, jengkolnya putih, dia Iya. kalau tidak salah itu dia masak air rupanya. Iya. Terus gimana? Saya terkejut, masa ini antara lain ada yang terjaga tuh, Iya. masa ada kampung di sini, saya bilang kan. Sedangkan nggak pernah saya lihat kan. Iya. Saya lihat aja itu mondar mandir patua itu, dia bongkok. Sempat ngomong? Enggak ada sempat ngomong, saya lihat dari kejauhan kan, dari kejauhan Cuman ngelihat aja ya. ngelihat. Terus Mas Tokenya langsung jalan melewati atau bagaimana? Maksudnya saya siapa tuh, saya lihat dulu. Iya. Saya lihat, kemudian saya temuin ada orang sendirian ini di gubuk ini. Iya, ada gubuk. Ada gubuk. Ya. Ya tua tuh, kira-kira tuh ya ada puluhan tahun umurnya tuh. Saking tuanya ya. Tapi tuanya udah bongkok. Udah bungkuk gitu ya. Udah bongkok, rambut putih, jenggot putih. Udah itu lolos. Saya lolos. Iya. Lama-lama, Gimana? lama-lama lihat nanti masuk di alam itu kan hilang gitu. Berarti sudah nyadar ya bahwa itu bukan Enggak, alam. Iya. nyadar saya bilang. Oh iya. Terus turun ke danaunya ya. Saya diceritain sama tuh reporter tuh. Poternya. Kemarin ada ini anak Jawa, Siti namanya dia. Iya. Dia hilang 3 hari 4 malam.
Hilang 3 hari 4 malam. Ya waktu muncak ya. Hilangnya tuh bagaimana? Ada waktunya kan dia muncak kan dia mau pipis. Nah gitu Iya, kan. Nah, ditunggu dah sama temannya, jalan dulu temannya. Lamanya sama nggak muncul di sini. Iya. Jauh porternya balik. Berarti pas Siti ini mau buang air kecil, Nah, dia ditinggal kan? ya, jalan. Ditungguin gitu ya. ya. Nggak lama kemudian nggak balik-balik, dicari lagi. Dicari lagi sama porternya. Sama porternya nggak ketemu. Nggak ketemu, nah kata porter tuh dikirain dah mati dah, nggak mungkin hidup. Nggak mungkin hidup di sana kan tebing misalnya kan. Iya. Kiri kanan tebing misalnya. Tebing Berarti curam mungkin dia akan balik. Nggak mungkin dia hidup. Berarti pemikirannya porter itu dia jatuh. Ya. Dia jatuh, nggak mungkin dia hidup dah. Iya. Terus itu sampai kok bisa tahu 3 hari 4 malam tuh berarti ketemu dong. Kepala sapi yang mau tapi udah lemas katanya. Udah Lemas udah. Dia tuh dibawa ke kampung. Iya sih dibawa turun ke si Sembalun. Di situ si Siti ini cerita tentang perjalanannya itu ya. 3 hari 4 malam berarti tuh. perjalanan dia turun dia balik lagi berarti ya. Perjalanannya itu. Enggak, secara logika tuh tebing tuh enggak bisa mungkin jalan loh. Mati dah itu. Tebing ya. Tebing terus di bawahnya itu hutan. Hutan tebing. Enggak mungkin Hutan lebat di bawah tebing. Si Siti ini cerita berarti waktu itu. Iya, dia cerita waktu dia di tengah hutan ketemu dengar suara gaib dan ada tapi didekatin nggak ada. Itu dapat tidur tanpa itu berarti dia jalan kan tahu itu hawanya dingin banget kan. Mustahil kan perbekalan habis, tenda nggak ada. Iya. Kalau misalnya ini kan banyak yang bilang kan sana banyak yang meninggal di sana seperti cerita tadi. Nah, kebetulan pernah saya menemukan orang meninggal yang saya lihat dulu bercak darah. Yang saya lihat sama kain putih. Saya tidak lihat mayatnya, saya belum lihat. Nah, saya nanya, ada kebetulan porter lewat, saya nanya, "Pak, ini darah apa ini?" Saya gituin dia. Iya. Yuk, tadi malam tuh ada orang kelahi. Ada orang kelahi. Iya. Berarti orang tes ilmu. Oh, begitu. Iya. Terus saya tidak ngelihat anunya dulu mayatnya kan. Saya belum ngelihat ke depan ya. Iya, ke depan. Saya masih ngomong sama porter itu, "Masa kamu tidak lihat?" Dia bilang, "Itu kan mayatnya masih itu, dia masih duduk. Dia kayak itu sandaran gitu." Iya, sandaran. Iya. Mayatnya belum diambil. Ya, belum diambil. Itu enggak biasa kalau mayat itu ditinggal begitu saja atau bagaimana? Ya, karena mungkin belum ditahu sama keluarganya. Oh. Gitu. Entah dari mana kan porter itu juga enggak tahu orang dari mana kan. Itu baru kejadian baru sehari berarti. Ya, malam. Enggak, maksudnya kejadiannya baru sehari. Iya, sehari. Mayatnya masih segar gitu ya. Masih segar. Malam saya kebetulan jalan pagi itu mau turun ke danau. Ya, pagi ya sekitar jam 11 jam 12 siang. Iya, Mau nyampe di danau karena kan orang kesana itu juga untuk juga mau bawa anunya kan pusakanya. Bagus apa ndaknya sering dibawa ke air kalak itu. Oh, berarti untuk mengetes pusaka itu bagus atau senjata lah ya. Senjata itu bagus atau enggaknya itu dites di air itu. Di air kalak itu. Cara ngetesnya seperti apa? Bagaimana ngetesnya? Dia direndam. Direndam dari pagi sampai malam kan, malam sampai pagi lagi. Terus cara kita tahu itu bagus atau enggaknya? Nah, wallahu alam, saya itu enggak pernah soalnya itu kan. Gitu. Ya, mungkin kepercayaan mereka mungkin. Iya. Mungkin dimandiin mungkin ya di situ. Ya, istilahnya dimandiin gitu. Sama kayak orang ilmunya kan dia mandiin di sana juga. Itu makanya kejadian yang ngetes atau bagaimana enggak saya tahu kan. Kelahi ada yang meninggal saya temukan itu. Oh. Berarti mungkin yang tadi ceritanya awal tuh yang di air kalak juga ya berarti. Iya, memang dari sana dia. Tapi di pusatnya kalau dimandi pusaka tuh. Oh, dia kan pakai kain putih soalnya dia. Itu airnya panas berarti. Iya. Panas. Itu yang paling atas dekat tebing itu yang baru keluar tuh yang paling panas. Telur doang atau bisa masak telur sana. Masak telur di air tuh bisa. Terus kalau air sepanas itu kok ada yang berani mandi gitu? Iya, ada kan. Memang bingung juga kita mau ya. Iya. Memang panas. Kalau kita mau bilang panas ya luar biasa. Cuman kalau kita mau mandi di sana itu enggak kita turun langsung.
dari kaki dulu kita rendam, turun sedikit, baru sampai leher, kepala. Nah, nggak bisa kita mau langsung mandi. Tapi kan seperti yang dibilang tadi, telur aja bisa matang di situ. Terus Masnya pernah mandi di situ nggak? Pernah. Gimana rasanya bagaimana? Memang airnya panas, hangat dia. Cuman seperti saya bilang tadi, nggak bisa kita langsung turun, mau mandi langsung. Badan tuh paling enggak dari kaki dulu terendam, terus sedikit ke bawah, baru biar kita beradaptasi. Ya. Oh gitu. Ya, kita masih stay di Jokopi ya. Di sini teman saya Awan Kesut. Gimana kabar Mas Bro? Baik. Kita masih tetap bersama Mas Atyang juga di sini. Kita melanjutkan cerita tentang Renjani. Tentunya di Jejak Misteri Arila Production. Jangan lupa di subscribe bro. Oke, Mas Kesut. Mas Kesut ke Renjani itu awalnya tahun berapa? Kalau nggak salah tahun 2002, 2004. Udah lama sekali ya. Udah lama. Berarti waktu itu masih belum banyak mungkin ya. Dia lebih senior dari saya sebenarnya. Iya benar. Berarti kecil-kecil cabai rawit. Iya. Lebih senior. Masih maksudnya alamnya Renjani itu masih alami lebat dan alami itu. Pokok jalannya setapak ya. Kalau sekarang gimana jalannya? Udah. Sekarang jalannya udah enak sekarang. Dulu waktu Mas Kesut ke sana itu berarti jalannya masih setapak. Apa ya kayak kita ilalang. Kita bilang ilalangnya itu tinggi masalahnya. Nah terus di situ tuh apa namanya? Waktu kita jalan dari sini tuh biasanya kan kita waktu belum ada tenda, belum ada apa, kita pakai terpal dulu sana naik tuh. Pakai terpal maksudnya? Kita kan bikin tenda. Oh, tendanya pakai terpal. Oh, belum ada tenda. Belum ada tenda mau dijual. Kita kiril aja, kita nyewa dulu di sana. Berarti kita udah punya masih zaman dulu sekali ya. Gitu, bener. Dan di situ juga kita udah jalan 2014 itu, 2002, 2014 itu memang perjalanannya memang dibilang kapok. Ya juga, dibilang enak, ya juga gitu. Berarti awalnya tahun 2002 ya? 2002, 2004, 2006 ketemu sama teman, namanya Toki itu. Iya. Ketemu sama teman, nah Toki itu waktu itu belum dia mau ikut. Iya. Nah dilihat kita ngomong gini, ngomong yang enak, ngomong yang nggak enak juga kita ngomong. Jadi Tokinya ikut tertarik ya waktu itu. Kalau menurut Mas Kesut, Renjani itu ya seperti apa itu? Ini gambaran dulu ya untuk teman-teman yang mungkin pengen ke Renjani ya. Sedikit cerita tentang Renjani nih. Siapa tahu nanti ada yang mau ke sana. Ini sebenarnya Renjani ini indah. Indah. Nggak bisa kita ngomongin apalah, nggak bisa kita bayangin, nggak bisa kita gambar-gambar lah. Pokoknya nggak bisa dibayangkan. Indahnya memang indah. Kalau masalah dibayangin atau masalah yang cuma nggak bisa kita ngomong apa sebenarnya. Pokoknya enak gitu. Iya. Enak. Tapi kalau kita udah berjalan, kita udah jalan kaki, jalan naik ke atas lagi gitu kan, terasa itu pengen balik. Iya. Kepingin balik lagi lah, nggak mau lanjutin jalan udah gitu. Kenapa? Karena perjalanan itu sangat melelahkan masalahnya. Iya. Ya sangat melelahkan. Apalagi di zaman dulu yang sudah bilang itu di tahun 2002-an itu kan masih belum ada peralatan lengkap gitu ya. Belum ada. Itu pernah jalan malam juga? Pernah. Tapi ya waktu jalan malam nggak malam, waktu aku 2002 sama 2004 itu nggak pernah ke jalan malam. Iya. Nah, dan juga nggak pernah aku lewat Sembalun waktu itu. Iya. Ya aku lewat Temorean. Nah dari Temorean. Senaru ya. Kalau dari ceritanya orang-orang di sana, kalau misalnya sana jalan malam seperti apa? Kalau malam di situ apa yang dilakukan gitu? Iya, memang kalau kita kata orang tua dulu ya, kalau kita jalan malam itu seharusnya kan itu kan hutan lebat. Iya. Mistis itu banyak. Orang hutan itu banyak. Iya. Penghuninya itu juga banyak. Iya. Serem-serem. Itu kalau kita nggak bawa jenisnya seperti apa namanya, daun kelapa itu. Iya. Daun kelapa kering itu kita bawa. Nah kita bawa banyak, bukan satu kita bawa. Kata orang dulu
bawa banyak. Nah itu belum ada senter pun 1-2 orang yang bawa. Iya. Jadinya kita sebagiannya itu bawa Daun kelapa yang kering itu. Udah dibakar. Iya. Nah dibakar, nah itu udah dibawa. Itu udah boleh mati itu. Soalnya kalau dia mati, salah satu di atas grup itu ada yang hilang. Ada yang hilang.